Baiklah Sobat Maestro, kita siapkan 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10 kita akan siapkan bersama-sama, dan mari sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih kalau Tuhan pimpin kami untuk kami bisa menikmati istirahat. Kami boleh kembali disegarkan, bangun saat ini untuk kembali diisi oleh kekuatan firman Tuhan yang akan menghantar kami sepanjang hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Layakan kami di hadapan Tuhan, mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Yabes, ini bicara soal Yabes hari ini kita akan sama-sama mendengarkan apa sih kuasa doa yang ajaib dari Yabes ini. 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10 demikian katanya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangannya menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sobat Maestro, Yabes adalah salah satu tokoh Alkitab yang tidak begitu terkenal. Hanya 2 ayat saja yang tadi kita sudah baca bersama yang menceritakan mengenai kisahnya, kisah Yabes. Dan Sobat Maestro, walau hanya dalam 2 ayat saja, tetapi kisah hidup Yabes ini sangat menarik perhatian kita. Kenapa Sobat Maestro? Sebab dia lebih dimuliakan, lebih diangkat, lebih diberkati oleh Tuhan melebihi saudara-saudaranya. Dan dari kedua ayat ini terkandung rahasia yang sangat dalam, di mana kita juga bisa diberkati Tuhan. Sobat Maestro, sebagai anak Tuhan, kita tentu memiliki kerinduan seperti Yabes yang lebih dimuliakan dari saudara-saudara kita yang lain. Dan kerinduan seperti itu merupakan sesuatu yang wajar. Sebagai orang yang percaya, jika kita ingin lebih sukses dari orang-orang dunia di sekitar kita, itu pun hal yang biasa. Sebab roh yang pernah diberikan Tuhan kepada Yabes ini pun akan berlaku kepada kita, kepada Sobat Maestro dan saya, apabila kita merindukannya. Oleh sebab itu Sobat Maestro, marilah kita mau dengar mengenai rahasia kehidupan Yabes. Mengapa dia bisa diangkat? Mengapa dia bisa diberkati Tuhan melebihi saudara-saudaranya? Tetapi sebelum kita lihat lebih dahulu atau dengar lebih dahulu, beberapa tokoh dalam Alkitab juga lebih diberkati Tuhan dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Misalnya, ada disebutkan Daud anak Isai. Daud lahir 7 bersaudara dalam keluarga Isai. Di antaranya bernama Eliab, Abinadab, dan Syama. Mereka mempunyai profesi sebagai prajurit kerajaan Israel yang profesional. Mereka selalu menyertai Raja Saul dalam peperangan. Jika diibaratkan pada masa sekarang itu, mereka itu mungkin lulusan akademi militer ya Sobat Maestro. Tapi pada waktu Allah mengutus Nabi Samuel untuk mengurus mengurapi salah satu anak Isai untuk menggantikan Raja Saul, maka tidak dilihat dari kedudukannya, tidak dilihat dari jabatan atau pendidikannya, sehingga mereka tidak dipilihnya. Tapi sebaliknya Samuel justru mengurapi Daud yang secara manusia tidak memungkinkan sama sekali menjadi Raja Israel yang kedua menggantikan Saul. Sebab ada Eliab, Abinadab, Syama, serta saudara-saudara Daud yang lainnya, semuanya juga lebih pintar dari Daud. Yang hanya seorang penggembala, Daud yang hanya seorang penggembala domba. Tapi ternyata Allah lebih mengangkat Daud dari saudara-saudaranya. Di sini kita tahu bahwa Daud mempunyai kesamaan dengan Yabes. Dia lebih dipermuliakan dari saudara-saudaranya yang lain. Demikian juga Yusuf, mungkin kita tahu cerita Yusuf ya. Bagaimana Yusuf juga
dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang sekian banyak, dia juga boleh mendapatkan satu privilege, sesuatu yang luar biasa. Sobat Maestro, hal yang perlu diingat dalam perkara ini, bahwa Allah tidak mengizinkan pencobaan menimpa anak-anaknya melampaui kekuatannya, yaitu Daud, Yusuf juga tidak dibiarkannya dicobai melebihi kekuatannya. Sebenarnya Allah tidak pernah, Sobat Maestro, mencobai kita sebagai anak-anaknya, tapi hanya mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita. Tapi yang pasti tidak melampaui kekuatan kita. Artinya Tuhan akan menopang dan memberi kekuatan kepada kita ketika menghadapi masalah. Demikian seperti Daud, Yusuf, dan juga ada dikatakan dalam Alkitab tokoh yang lain, Musa. Ya, banyak lagi ya Sobat Maestro, mereka yang ada dalam pemrosesan Tuhan di dalam kehidupannya. Sobat Maestro, jika memperhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sudah disebutkan tadi, apakah Daud, Yusuf, atau mungkin juga kalau kita tahu tentang Musa, ya maka dapat diketahui bahwa mereka lebih dimuliakan Allah melebihi saudara-saudaranya yang lain. Kenyataan ini didasarkan bukan dari pendidikan, bukan dari pergaulan atau dari pengalaman mereka, melainkan karena karakter yang mereka miliki, yaitu ketaatan dan kesetiaan serta kesediaan diri untuk senantiasa meresponi firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Marilah Sobat Maestro, kita juga kembali lagi sekarang kepada Yabes yang lebih dimuliakan Allah melebihi saudara-saudaranya. Kalau kita perhatikan tadi dalam 1 Tawari 4 ayat 9-10 bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Sobat Maestro, ada rahasia dalam bacaan firman Tuhan hari ini yang mengemukakan bahwa Tuhan mengangkat Yabes sedemikian rupa oleh karena Yabes berdoa. Ya, Yabes berdoa. Rahasia keberhasilan hidup Yabes sampai dikatakan bahwa dia lebih berhasil daripada saudara-saudaranya yang lain terlihat dari doa yang dipanjatkannya kepada Tuhan. Dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes berdoa. Ia sendirian berdoa, suatu doa pribadi kepada Tuhan. Bukan doa secara rombongan atau doa rame-rame. Berdoa bersama-sama dengan orang banyak itu memang gampang, di mana seorang dengan yang lain dapat saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Tetapi doa yang dilakukan oleh Yabes adalah doa pribadi. Doa pribadi adalah suatu hal yang sangat penting bagi umat Allah dan juga bagi kita semua. Sobat Maestro, berdoa yang dimaksudkan bukan sekedar mengeluarkan kata-kata, tetapi datang di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Allah dengan disertai ketekunan. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Sobat Maestro, kalau mau diberkati dan diangkat Tuhan lebih dari orang lain, tidak ada cara lain, berdoalah. Hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa adalah pemberesan kepada Tuhan dan juga pemberesan kepada sesama. Sebab doa yang diperkenan Tuhan adalah doa yang keluar dari orang benar, yaitu benar di hadapan Allah dan benar di hadapan sesama. Pemberesan kepada Tuhan yaitu kita harus bertobat. Sebelum berseru kepada Allah, kita harus terlebih dahulu mengakui segala kesalahan serta mohon pengampunan Allah. Dan pemberesan kepada sesama adalah kesediaan diri untuk mengampuni kesalahan orang lain seperti Allah sudah mengampuni kesalahan kita. Sobat Maestro, jadi kita jangan berharap kita dimuliakan lebih dari saudara-saudara yang lain jika tidak berdoa secara pribadi. Dengan berdoa kita berada di bawah naungan kuasa Allah yang akan membawa kita lebih tinggi mengatasi segalanya. Semua kesulitan, semua tantangan, semua musuh. Kita akan lebih sukses. Jadilah orang yang suka berdoa secara pribadi. Nah Sobat Maestro, kita mau mempelajari apa sih isi doa Yabes. Apa sih yang menjadi doanya itu begitu luar biasa. Disebutkan di dalam ayat 1 Tawari 4 ayat 10. Dikatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan melindungi aku daripada malapetaka.
Inilah doa permohonan Yabes kepada Allah yang padat dan penuh makna, sehingga menyebabkan doanya diperkenan Tuhan dan dia diberkati oleh Tuhan. Sobat Maestro, sekarang kita perhatikan secara rinci isi doa dan permohonan Yabes kepada Allah yang penuh keberanian itu. Yang pertama yaitu dia meminta berkat. Meminta berkatnya itu melimpah-limpah. Perhatikan Sobat Maestro, bagian doa Yabes yang pertama ini dikatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sobat Maestro, banyak orang Kristen merasa alergi dan bahkan merasa berdosa kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya Dia memberi berkat secara berkelimpahan. Banyak dari kita hanya terpaku mungkin kepada doa secukupnya, karena doa Bapa kami pun mengajarkan berilah kami makanan kami secukupnya. Sehingga kita tidak berani berdoa untuk hidup berkelimpahan. Apakah kita tidak boleh berdoa minta berkat yang berkelimpahan, Sobat Maestro? Tentu boleh saja, dengan satu catatan bahwa berkat itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Suatu motivasi doa bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk hormat kemuliaan Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Milikilah keberanian untuk berdoa kepada Tuhan, yaitu berdoa memohon berkat yang berkelimpahan untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita dapat menjadi bendaharawan sorgawi di bumi ini. Sobat Maestro, dengan demikian dapat mendukung pekerjaan Tuhan, dapat melakukan banyak hal dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Sobat Maestro, oleh sebab itu Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Sobat Maestro, dari ayat ini kita ditantang oleh firman Tuhan untuk masuk ke hadirat Allah, menghadap Bapa di surga dengan penuh berani, tanpa ketakutan, tanpa keraguan, guna menerima berkat dan menemukan pertolongannya. Dan pada waktu kita membutuhkannya, beranilah kita berdoa untuk segala keperluan dan kebutuhan jasmani kita. Rasul Paulus memberikan contoh doa. Dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, Sobat Maestro, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita memiliki dasar yang teguh untuk menghadap Allah. Sebab itu marilah kita dengan berani memohon kepada Tuhan agar Dia memberkati kita, baik secara jasmani, terlebih lagi secara rohani dengan berkelimpahan. Tentu dengan motivasi yang benar, Sobat Maestro. Sebab banyak orang minta berkelimpahan hanya untuk dirinya dan dirinya sendiri. Tetapi mari Sobat Maestro, kalau kita mau dan berani, bahkan Tuhan berikan visi kepada kita untuk kita bisa menjadi saluran berkat, biarlah kita boleh menjadi berkat dan berdoa dengan berani menghadap Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana doa Yabes bukan hanya meminta berkat secara berkelimpahan, tapi Yabes juga meminta daerahnya diperluas. Doa Yabes selanjutnya ini dikatakan, dan memperluas daerahku. Yabes rupanya bukan orang yang materialistis. Dia bukan hanya berdoa untuk berkat secara materi semata-mata, tapi juga mohon kepada Tuhan supaya Dia memperluas daerahnya. Di sini Yabes bukan hanya memikirkan soal materi yang berkelimpahan dalam kehidupannya, tapi juga memikirkan kelimpahan secara rohani, yaitu menggunakan kekayaan jasmani untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya dia bukan hanya berdoa bagi berkat, tetapi juga memperluas wilayah yang dikuasainya. Dengan kata lain, Yabes sangat merindukan visi dari Tuhan untuk memenangkan daerah-daerah lain. Visi itu sangat penting, Sobat Maestro, bagi setiap orang percaya. Visi atau tujuan hidup kita penting. Pentingnya visi bagi anak-anak Tuhan terlihat di dalam firman Tuhan yang berkata, dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, yaitu visi, menjadi liarlah rakyat. Sobat Maestro, orang Kristen yang tidak punya jangkauan ke depan, yaitu tidak mengetahui panggilan Allah tentang tujuan hidupnya, maka orang itu menjadi liar, kacau hidupnya.
tidak tahu arah. Karena itu Sobat Maestro, kalau orang yang tidak punya visi, tidak mengerti arah dan tidak tahu tujuan hidupnya seturut dengan panggilan dan rencana Tuhan, maka sasaran hidupnya hanya kedagingan saja. Hanya kedagingan, berdoa juga minta berkat berkelimpahan hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Jika sasaran dan keinginannya tidak tercapai, maka dia akan menjadi troublemaker, pembuat kekacauan. Mulai kasak kusuk kemana-mana, mulai menabur bom gosip di mana-mana. Dan sebaliknya Sobat Maestro, kalau kita lihat ada orang yang memiliki visi, yaitu mengerti arah dan tujuan hidupnya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka orang itu pasti rela menerima pembentukan Tuhan, mulai dari perkara yang kecil untuk dipromosikan kepada perkara-perkara yang besar. Sobat Maestro, Yabes mengerti dengan jelas bahwa dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar mempunyai harta yang berkelimpahan, tetapi juga harus mengerti tugas dan panggilannya, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Sebab itu, dia tidak puas hanya menjadi orang kaya, tetapi juga memiliki kerinduan yang dalam untuk semakin banyak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, yaitu dengan cara menggunakan kekayaannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Yang sudah melayani, minta pelayanannya supaya lebih berkualitas. Itulah Sobat Maestro kalau kita minta berkat berkelimpahan. Sebagai orang percaya, kita pun harusnya berdoa kepada Tuhan supaya diperluas daerah pelayanan kita, yaitu daerah pelayanan kita atau bentuk-bentuk pelayanan baru yang lainnya. Jangan hanya puas menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan dengan berkelimpahan materi saja, tetapi juga hendaknya memiliki kerinduan untuk terlibat di dalam pelayanan. Kita harus terus berdoa supaya Tuhan berkenan memakai kita menjadi alatnya untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi dikatakan ya. Dari keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita, dan sampai kepada Tuhan kirim kita untuk memberitakan kabar sukacita. Nah Sobat Maestro, kita harus mempunyai visi global, yaitu menjangkau seluruh dunia bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, yaitu sampai bumi ini dipenuhi kemuliaan dan kasih Tuhan melalui doa-doa kita, atau melalui apa yang Tuhan beri kepada kita. Dan inilah doa dan harapan kita yang sangat mulia. Dengan dukungan berkat yang kita miliki, kita menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Suatu doa yang indah di hadapan Tuhan. Dan bagaimanakah kita dengan doa kita selama ini? Suatu doa yang egoiskah? Atau doa yang berani berkorban bagi orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan atau di gereja Tuhan? Jangan sampai kita hanya menjadi seorang pengkritik Sobat Maestro. Ada banyak pengkritik-kritik seperti Yudas ya. Di gereja-gereja, di persekutuan. Kalau ada kemajuan di gereja, kalau ada kegerakan di gereja, selalu saja menjadi pengkritik. Selalu saja menghalangi pekerjaan Tuhan. Bukannya memperluas pekerjaan Tuhan, tetapi menghalangi pekerjaan Tuhan untuk diperluas. Sobat Maestro, marilah kita seperti Yabes berdoa bahwa kita juga mau memperluas daerah kita, daerah pelayanan yang harus kita lakukan. Dan juga Sobat Maestro yang ketiga, kita harus meminta perlindungan Allah. Bagian terakhir dari doa Yabes adalah melindungi, dia katakan, dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sobat Maestro, di samping berdoa mohon berkat Tuhan secara materi dan doa agar Tuhan meluaskan daerah kekuasaan, Yabes juga berdoa memohon keamanan dari Tuhan. Doa ini merupakan doa meminta perlindungan Tuhan supaya dijauhkan dari segala bencana dan dari segala kesakitan. Apa yang didoakan Yabes merupakan suatu doa yang sangat relevan hingga saat ini, sebab tidak ada seorang pun yang mau ditimpa malapetaka, bukan? Kita juga perlu berdoa seperti Yabes Sobat Maestro. Di samping mohon berkat Allah, kita berdoa juga supaya Tuhan melibatkan kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita juga boleh belajar untuk maju, memiliki keberanian untuk berdoa juga mohon perlindungan Tuhan, minta proteksinya Tuhan.
supaya kita dijauhkan dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa tubuh kita. Doa seperti ini penting sekali, sebab jika tubuh kita sakit dan tidak dapat berbuat apa-apa, maka tidak ada artinya kekayaan dan pelayanan yang kita miliki, bukan? Sobat Maestro, iblis seringkali menggunakan tekanan ekonomi, melalui penyakit, melalui konflik keluarga, untuk apa? Untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Seperti Ayub misalnya, anak Tuhan yang saleh dan jujur. Setan telah mencobai Ayub supaya dia menghujat dan meninggalkan Tuhan Allahnya. Cara-cara seperti itulah Sobat Maestro yang seringkali masih dilakukan oleh si iblis dengan gencar. Untuk apa? Untuk menghancurkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini. Paling tidak supaya anak-anak Tuhan tidak menjadi kesaksian bagi kemuliaan dan bagi kebesaran nama Tuhan. Itu sebabnya Sobat Maestro, kita harus bangkit dari tipu daya licik si iblis. Dan senantiasa kita berdoa memohon perlindungan Allah dari serangan-serangan si iblis. Sambil kita meyakini bahwa Allah adalah kota perlindungan kita. Mazmur 91 ayat 9 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Sobat Maestro, kalau kita tidak berdoa mohon perlindungan Allah atas hidup kita, itu berarti kita tidak menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dan naungan kita. Bagi orang seperti ini jangan berharap merasakan pertolongan dan perlindungan Allah yang ajaib. Sebaliknya, jika menjadikan Allah sebagai benteng, tempat perlindungan kita yang aman, serta menjadikan Dia yang maha tinggi sebagai tempat perteduhan, yaitu tempat untuk mendapatkan ketenangan dan penghiburan, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 10-11 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sobat Maestro, janji Tuhan bagi orang yang bersedia menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dan perteduhan adalah jaminan perlindungan dan penjagaan Tuhan buat kita. Bukan hanya dari satu sisi jalan kehidupan kita, tetapi di segala jalanmu dikatakan Tuhan akan menolong kita, meluputkan kita, dan akan membentengi kita. Luar biasa bukan? Allah kita heran dan dahsyat bagi orang-orang yang berani berseru memohon perlindungan dan penjagaan Tuhan, yaitu menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan dan perteduhan dari badai dan topan zaman yang semakin mengganas sekarang ini. Marilah kita belajar Sobat Maestro dari Yabes yang penuh dengan keberanian berdoa kepada Tuhan. Suatu doa yang penuh arti dan tepat sekali di hadapan tahta kasih karunia Bapa di surga. Yabes memohon agar Tuhan memberi berkat secara jasmani. Juga Yabes berdoa supaya dia juga bisa memperluas daerah pelayanannya, dan dia juga minta perlindungan dari Tuhan. Biarlah setiap kita boleh berdoa seperti Yabes. Tuhan akan memberkati kita semua. Siapkanlah diri dan hati kita di dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan dengan penuh keberanian.
Jangan ragu dan jangan takut memohon berkat jasmani yang berlimpah kepada Allah. Berdoa juga tentunya untuk perluasan daerah pelayanan, sehingga kita lebih jauh terlibat dalam pekerjaan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Serta berdoalah untuk penjagaan dan perlindungan Allah dari segala serangan si iblis. Kalau Tuhan mengangkat kita, bukan karena kepintaran atau kebaikan kita, melainkan karena anugerah Allah. Supaya dengan berkat yang melimpah, kita melibatkan diri dalam perluasan pekerjaan dan pelayanan Tuhan di muka bumi ini, serta menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan, supaya kita menjadi kesaksian bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan dengan doa-doa kami seperti doa Yabes. Dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan, bukan karena egois, bukan karena mau mementingkan diri sendiri, tetapi demi pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami berlimpah-limpah dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Bukan hanya sekedar materi, tetapi kekuatan ekstra, kesehatan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan hidup kami berkat, seperti juga Yabes yang sebenarnya sudah menerima kutukan lewat kesakitan, tetapi dia boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan memandang kepada Tuhan, sehingga kehidupannya diubahkan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup dan luar biasa seperti Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita mohon berkat Tuhan, bukan hanya sekedar materi, tetapi juga perlindungan, penyertaan, sukacita, semuanya yang berkelimpahan untuk menjadi berkat. Lewat hidup kita bisa memperluas pekerjaan Tuhan. Lewat hidup kita bisa menjadi teladan, dan biarlah kita selalu minta perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua Sobat Maestro, dan saya Missy Anggriani dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung akan segera undur diri. Tuhan memimpin kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.